Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priska Yulia Bruteridian dari Prodi PGSD dengan NPM 2305030133. Di sini saya akan membuat video tentang strategi evaluasi kurikulum. Strategi evaluasi kurikulum adalah proses penilaian terhadap kurikulum untuk mengukur efektivitas, efisien, relevansi, dan kelayakan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan utama adalah untuk memberikan informasi yang valid dan ada sebagai dasar pengambilan keputusan terkait perbaikan dan pengembangan kurikulum di masa depan. Evaluasi kurikulum tidak hanya berfokus pada hasil belajar siswa, tetapi juga pada seluruh aspek kurikulum, termasuk tujuan, isi, metode pembelajaran, proses evaluasi, dan implementasi kurikulum. Langkah-langkah evaluasi kurikulum ada 4, yaitu yang pertama, perencanaan evaluasi, menentukan tujuan evaluasi, identifikasi dengan jelas tujuan evaluasi, apakah untuk mengetahui efektivitas kurikulum secara keseluruhan atau efektivitas bagian tertentu atau hanya perbaikan. Menentukan fokus evaluasi, tentukan aspek kurikulum, apa yang harus dievaluasi seperti tujuan, isi, metode pembelajaran, atau hasil belajar siswa. Memilih model evaluasi. Pilih model evaluasi yang sesuai dengan tujuan, fokus evaluasi. Beberapa model evaluasi yang umum digunakan adalah CIPP, konteks, input, proses, dan produk. Menentukan kriteria dan indikator. Tetapkan kriteria dan indikator keberhasilan yang jelas untuk setiap aspek yang dievaluasi. Menyusun instrumen evaluasi. Kembangkan instrumen pengumpulan data yang relevan dan fokus evaluasi seperti angket, wawancara, dan observasi atau tes. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Melakukan survei. Gunakan angket atau kuesioner untuk mengumpulkan data dari berbagai respondens terkait implementasi kurikulum. Yang kedua, wawancara. Lakukan wawancara mendalam dengan guru, siswa, kepala sekolah, dan pihak terkait untuk mendapat informasi lebih detail. Observasi. Amati langsung proses pembelajaran di kelas untuk melihat bagaimana kurikulum diimplementasikan. Analisis dokumen. Kumpulkan data analisis dokumen-dokumen terkait kurikulum seperti silabus, RPP, dan hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu analisis data. Verifikasi data. Pastikan data yang terkumpul valid dan reliable. Pengolahan data. Olah data yang terkumpul menggunakan metode statistik atau analisis kualitatif. Interpretasi data. Jelaskan hasil analisis dan data secara jelas dan objektif. Yang keempat, tindak lanjut. Merumuskan kesimpulan. Buat kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, apakah kurikulum sudah mencapai tujuan atau belum, dan apa saja kekurangannya. Menyusun rekomendasi, sampaikan rekomendasi perbaikan kurikulum berdasarkan temuan evaluasi. Implementasi perbaikan, lakukan tindak perbaikan kurikulum berdasarkan rekomendasi yang telah dibuat. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Pantau dan evaluasi secara terus-menerus efektivitas perbaikan kurikulum untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan berdampak positif. Sekian penjelasan tentang strategi evaluasi kurikulum dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.